bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena Aku telah berkata, Aku anak Allah. Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepada Aku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepada Aku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam Aku dan Aku ada di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Bacaan Injil hari ini menegaskan kepada kita persoalan Yesus dengan orang-orang Yahudi makin tajam, makin mengerucut. Letak ketidaksukaan mereka terhadap Yesus bukan karena Yesus melakukan perbuatan baik yang tak terhitung jumlahnya, tapi yang paling pokok dan yang paling utama adalah karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, karena Yesus menghujat Allah. Pada poin besar inilah mereka hendak menangkap Yesus, dan kitab suci mencatat mereka belum berhasil. Yohanes selalu menggunakan kata saatnya belum tiba. Kata saat artinya bahwa Yesus ini akan ditinggikan nanti, disalib. Nah, saya bisa mengatakan sekarang mengapa mereka belum bisa menangkap Yesus, karena saatnya belum tiba, karena kematiannya belum tiba. Maka Bapak Ibu dan saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjadi tahu tentang hal itu, dan sekarang kita bisa merenungkan begini. Yesus telah melakukan banyak perbuatan baik, itu pun ditolak. Meskipun akhirnya mereka tidak bisa berbuat banyak hal, akhirnya pada satu kesimpulan, ini manusia menyamakan dengan Allah, ini menghujat Allah. Maka bagi kita sekarang adalah menjadi pengikut Kristus, menjadi murid-murid Kristus pada zaman sekarang, itu berarti siap menanggung resiko. Perbuatan-perbuatan baik yang seringkali kita lakukan belum tentu sepenuhnya diterima, bahkan bisa jadi dicurigai. Biasanya kalau curiga, orang lalu mengatakan modus. Sama kan? Kalau orang mau pinjam hutangan itu ngapi isik toh, ramah itu kan, PDKT itu kan, itu disebut apa biasanya? Modus. Ya. Tapi kalau sudah dipinjami, giliran mau ditagih, susahnya minta ampun.
Dan banyak hal yang bisa kita jadikan contoh tentang perbuatan baik itu seringkali demi perbuatan baik itu sendiri, bukan karena modus, bukan karena ada maksud tersembunyi, bukan karena pamrih dan seterusnya. Sanggupkah kita bertahan melakukan itu ketika kita seringkali gagal? Apa yang kita lakukan gagal ditangkap oleh banyak orang. Itu pula yang dirasakan oleh Yeremia dalam bacaan pertama. Hidupnya merasa terancam karena dia merasa menjadi nabi, utusan itu merasa terbebani. Tapi pada gilirannya menjadikan Allah sebagai pahlawan hidupnya, yang gagah, yang siap membantunya meskipun nyawanya terancam oleh banyak orang yang tidak menyukai dia, kendati pun oleh sahabatnya sendiri. Semoga kita tidak lelah berbuat baik dengan tulus hati. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.